Sebagai warga negara, rakyat miskin mempunyai hak dasar yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pemeliharaan hidup oleh negara, termasuk memelihara kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Dasar Negara. Sebagai konsekuensinya, tentu negara harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan memelihara kesehatan seluruh warganya tanpa terkecuali. Dan khususnya warga negara yang hidup dalam derajat kemiskinan dan selalu rentan terhadap aneka jenis penyakit. Mereka yang hidup dalam kecukupan tentu akan memelihara kesehatannya melalui asupan gizi yang berkecukupan dengan sistem pemeliharaan kesehatan yang juga memadai. Namun, bagi si miskin, persoalan pemeliharaan kesehatan hingga keluar dari idapan penyakit akan menjadi lain di tengah ketidakmampuan mereka terhadap akses pelayanan kesehatan serta himpitan beban ekonomi. Kami berkantor di sini mulai tahun 2008. Jadi begitu 2008 kami kan sosialisasi bahwa di sini ada kantor pemadam kebakaran. Sekalian kami peduli lingkungan yang ada di sekitar sini. Misalnya ada yang perlu kita bantu dalam segala hal yang kita bisa bantu untuk masyarakat di sekitar wilayah Sukarambi dan Alang Lebar kita bantu itu. Orang paling lama yang tinggal di sini. Oh, yang paling lama tinggal di sini. Tahun lebih 96. Lebih tahun 96, 80-an berapa, pokoknya orang yang paling lama di sini. Oh, yang paling lama tinggal di sini. Ibu Aulia ini sangat memperhatikan sekali ya. Dia ini orang yang susah, janda, serba kekurangan begitu. Jadi sangat prihatin kalau kita dari kami khususnya pegawai-pegawai yang ada di sini. Kalau kami ada kelebihan rezeki kita bantu semaksimal kita yang kita mampu kayak itu. Zakat fitrah teman-teman saya minta bantu Ibu Aulia kayak itu. Karena kita memang prihatin kayak itu kan. Samping ibunya janda, tidak ada pekerjaan. Jadi itu yang bisa kita bantu kayak itu. Sekarang kalau dia tinggal sendirian di sana, untuk hidup sih tergantung dari masyarakat sekitar. Kalau ada anaknya satu tapi tidak di sini tinggalnya. Sama sih. Dia emang tinggal di situ emang sendiri. Sendiri ya. Sering sosialisasi dengan warga dia. Jarang. Dia pun jarang keluar. Jarang keluar. Dibilang jarang tuh, dibilang tidak pernah ada sesekali. Tapi kalau tiap hari itu kayaknya enggak. Ya. Karena pendengarannya juga sudah kurang. Sepengetahuan kami belum ada. Mungkin apa kita yang belum melihat secara langsung kayak itu kan. Tapi yang sepengetahuan kami belum terpantau oleh kami kayak itu. Tapi kami juga kan wakil dari pemerintah juga, walaupun bagaimanapun kan kita kan aparat pemerintah. Tapi kita yang berada di sini yang semaksimal mungkin kita bantu kayak itu. Kalau dari warga sini kurang tahu, cuman kalau dari pribadi biasanya sering dari pribadi. Bantu apa? Biasanya kasih tunai uang. Nah, dari sepengetahuan dari Yuris sama Irena, ada dari pemerintah yang ngasih bantuan? Sampai sekarang belum ada. Kita kepada pemerintah khususnya dari kelurahan, kecamatan kan yang menaungi masyarakat di sini harusnya diperhatikan. Jika perlu itu disurvei, dilaporkan kepada pemerintah. Jadi kalau ada bantuan-bantuan langsung itu orang-orang seperti ini sangat perlu dibantu kayak itu, diperhatikan nasib mereka itu. Jadi kalau tidak ada laporan dari RT atau dari lurah dan pemerintah yang selanjutnya kan pemerintah tidak tahu. Nah dengan adanya seperti ini mudah-mudahan Ibu Aulia ini bisa kita bantu, atau jika perlu kalau memang mungkin kayak lebih baik diajak ke dinas sosial kayak itu yang semoga lebih diperhatiin ada yang ngurus lah, ya lebih diperhatiin. Itu kayak jadi sendiri ya. Dari pemerintah diperhatikan, sumbangsinya pemerintah tuh harus ada ke dia gitu. Karena memang tidak ada yang urus ya itu.
Baiklah pemirsa Kotak Amal Sriwijaya Televisi, sudah saatnya saya untuk menyerahkan bantuan secara simbolis, yang mana bantuan ini merupakan bantuan dari para pemirsa Kotak Amal Sriwijaya Televisi. Baiklah Mbah Awaliyah, ini ada bantuan secara simbolis untuk Mbah dari para pemirsa, ada beras dan juga ada uang tunai Mbah. Ini boleh dipegang Mbah untuk Mbah ya. Nih untuk Mbah Awaliyah. Terima kasih ada dibantu. Terima kasih selamat panjang umur ya Allah Tuanku. Baiklah Mbah ya, ini bantuan buat Mbah ya, semoga bermanfaat ya Mbah ya. Semoga bermanfaat ya Mbah ya. Baiklah pemirsa Kotak Amal Sriwijaya Televisi, itulah saya sudah menyerahkan secara simbolis bantuan dari para pemirsa untuk Mbah Awaliyah ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih dibantu pada Bapak beras serta uang untuk berobat. Harus selamat panjang umur, jangan sampai ada orang apa-apa. Jadi seluruh selama hidup aku dibantu sama Bapak, mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah pemirsa Kotak Amal Sriwijaya Televisi, itulah cerita dan kisah mengenai Mbah Awaliyah yang hidup seorang diri di sebuah gubuknya di dalam hutan karet yang sudah tidak produktif lagi. Hal ini mengingatkan kita sebagai seorang anak, apapun dan bagaimanapun kita harus menjaga, melindungi dan merawat orang tua kita hingga akhir hayatnya. Baiklah pemirsa Kotak Amal Sriwijaya Televisi, jika Anda ingin menyalurkan bantuan Anda, bisa melalui rekening yang ada di bawah ini, berapapun dan dalam bentuk apapun bantuan Anda sangatlah berarti bagi mereka. Dan akhir kata saya Adi Randa Tanzil Ibrahim pamit. Sampai jumpa di episode Kotak Amal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.